Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ya apa yang disampaikan oleh Erwin Aksa sebut Yusuf Kalla yang usulkan perjanjian Anies Sandi. Tapi ya di satu sisi ada yang berspekulasi bahwa ini sudah lunas begitu kan, janji-janji politik hari ini begitu kan, janji-janji politik Anies Baswedan dengan Pak Sandi begitu kan. Karena ya menurut saya pribadi tanpa Anies Baswedan dia tidak bisa menjadi wakil begitu kan. Karena yang punya popularitas dan elektabilitas waktu itu ya juga Anies Baswedan, walaupun Pak Sandi punya modal besar begitu kan. Mungkin dengan perjanjian itu karena Anies menang mungkin sudah tidak ada sudah dianggap lunas begitu kan. Tetapi muncul spekulasi hari ini ya, seperti ini komentar-komentar terlebih dahulu saya bacakan ya, seperti ini. Ini komentar-komentar netizen banyak sekali ya yang saya bacakan, ini pro dan kontra ya. Ini natural sekali aksi-aksi tipu-tipu, gurih rasanya buat mereka yang merasa dinina bobokan semilir angin surga. Ini banyak sekali. Bentar lagi ada yang galang donasi bayar 50 miliar. Ya tidak juga begitu kan. Menurut saya pribadi antara utang piutang dengan janji politik itu beda begitu kan. Mungkin dulu ya kalau Anies Baswedan menang mungkin ya tidak harus bayar kan, kira-kira seperti itu logikanya begitu kan. Janji politik, uang politik dengan uang piutang pribadi itu beda begitu kan. Ditunggu episode selanjutnya seru nih, bikin kopi dulu. Seperti korupsi yang berganti kelebihan bayar, akan ada istilah baru buat oligarki. Inilah gorengan-gorengan para netizen ya, para cebong-cebong sudah berani dan sudah ketika ada statement seperti itu. Padahal Pak Fadlizon, Pak Sandi setelah diberikan klarifikasi katanya apa? Mau membaca, kau membaca. Kalau dia punya hutang ya bacakan saja begitu kan. Dan bahkan ya dalam catatan ini ada yang berspekulasi itu sudah lunas begitu kan. Kok masih dibiarkan muncul spekulasi seperti ini? Kan aneh juga begitu kan. Ya pada hakikatnya inilah manuver-manuver yang harus kita amati betul begitu kan. Mungkin atas kekecewaan ini mungkin Pak Sandi sudah mengeluarkan uang banyak tidak menjadi calon presiden ya. Tahu-taunya seperti sudah keluar-keluar, sudah berapa tahun, sudah 5 tahun kan begitu kan. Ya ini bukan bohir tapi dermawan. Hati-hati, ini Tuhan menunjukkan kebusukannya. Tuhan tidak tidur ini. Banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Tetapi apa sih sebenarnya yang mau dilakukan oleh Pak Sandi? Padahal Pak Prabowo santai-santai aja begitu kan. Bisa jadi kalau misal Pak Prabowo menjadi wakilnya Anies Baswedan ya bagaimana nanti begitu kan. Bagaimana nanti ya, apakah itu tidak malu Pak Sandi begitu kan. Ini jika mungkin sakit hati nggak diajak mulai dari bongkar-bongkaran ini. Wah ada apa nih bongkar-bongkaran, kita udah tahu kok Pak JK dibalik Anies, nggak nyangka bongkar-bongkar sendiri. Ya itulah politik begitu kan. Kaum Oli Rembis Anstutinya dan level dewa ini banyak sekali yang mengkritik kepada Anies Baswedan. Tapi di satu sisi menurut saya pribadi janji itu sudah lunas begitu kan. Kenapa masih diungkit kembali, itu yang menjadi heran hari ini begitu. Jongos-jongos kayak lu memang pinter nih, mau bikin hoax pun ngalor ngidul. Saya justru berpikir isu ini dimunculkan sekarang oleh JK untuk menaikkan popularitas ARB dan bahan-bahan rebarginian ke SP. Ini cuma hutang sedikit kok enggak sampai jutaan. Kamu kangen ya sama Anies Baswedan. Inilah politik hari ini begitu kan. Tapi perlu diingat bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Anies Baswedan menurut saya pribadi sudah lunas begitu kan. Dan bahkan ada muncul hari ini ada yang mengatakan bahwa utang-utang itu sebenarnya lunas begitu kan. Walaupun Pak Sandi setelah diklarifikasi mau dipertanyakan, mau membacakan terlebih dahulu berita itu, isi surat itu. Tapi Pak Fadlizon enggan berkomentar itu. Anies Baswedan belum memberikan klarifikasi begitu. Ada apa kira-kira begitu kan. Tetapi ya baru hari ini Pak Sandi keluar-keluar seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Erwin Aksa sebut Yusuf Kalla yang usul perjanjian Anies Sandi. Wow, kok bisa ya? Tetapi inilah politik, menurut saya pribadi tidak menjadi masalah bagi kami gitu kan. Untuk bisa menover kepada Anies Sandi bisa jadi begitu, seperti itu yang dilakukan oleh Pak Sandi begitu.
Dari Kompas, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa mengatakan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kalla yang mengusulkan agar Anies Baswedan dan Sandiaga Uno membuat perjanjian terkait pembagian kerja ketika menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu. Erwin mengatakan jika mengusulkan pada perjanjian tersebut karena Pak JK juga memberikan perjanjian serupa saat berduet dengan Susilo Bambang Yudhoyono pada masa pemerintahan periode 2004-2009. Jadi waktu itu Pak SBY kerja apa? Pak JK kerja apa? Sama Pak JK juga mengatakan bikin saja perjanjian sama seperti waktu saya dengan Pak SBY 2024, presidennya Pak SBY, Pak JK wapresnya, Pak JK sendiri yang menasihati, kata Erwin dalam video wawancara di akunnya. Bahkan Erwin telah mempersilahkan Kompas.com untuk mengutip pernyataan di acara wawancara tersebut. Dalam wawancara tersebut, Erwin juga mengungkapkan bahwa ada perjanjian terkait utang piutang antara Anies dan Sandiaga. Bahkan Erwin menyebutkan Sandiaga memberikan utang kepada Anies untuk memenuhi kebutuhan logistik pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Bahkan Erwin sendiri merupakan salah satu sosok yang masuk ke dalam barisan pendukung pasangan Anies Baswedan pada 2017 lalu. Kira-kira begitu, karena yang mempunyai likuiditas Pak Sandi kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies karena waktu itu kan putaran pertama, kan namanya juga lagi tertatih-tatih juga kan waktu itu. Bahkan nilai berapa 50 miliar barangkali ujar pria berlatar belakang sebagai pengusaha itu. Ia mengaku jika menyusun perjanjian tersebut bersama pengacara Sandiaga yakni Rik Rizkiana, saya kebetulan ikut drafting dalam perjanjian itu, saya melihat tanda tangannya ada di situ. Yang buat juga itu lawyernya Pak Sandi namanya Pak Rik, kata Erwin. Bahkan sebelumnya Sandiaga juga sempat mengungkap ada perjanjian antara dirinya, Anies dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Bahkan akan tetapi pria yang kini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu enggan membeberkan isi perjanjian tersebut. Saya, Pak Prabowo dan Pak Anies dan situ ngedraft dan ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadlizon, atau saya sekarang perjanjian juga dipegang oleh Pak Dasko, kata Sandiaga. Jadi nanti mungkin Pak Dasko atau Pak Fadli yang mungkin bisa memberikan keterangan karena itu juga menyangkut ada sisi Pak Prabowo dan Pak Anies, ujarnya. Ya kalau menurut saya pribadi, kalau sudah selesai ngapain kita harus ungkit-ungkit itu dan keluar-keluar di situ begitu kan. Pada hakikatnya menurut saya pribadi ada yang mengatakan bahwa itu sudah lunas sebenarnya begitu kan. Kenapa masih keluar-keluar itu? Janji politik sama-sama dilakukan itu begitu kan. Dasko mengakui perjanjian itu berada di tangannya tetapi ia tidak mau mengungkap isi perjanjian tersebut karena bukan konsumsi publik. Nanti di kesempatan lain dijelaskan, lihat perkembangan lain nanti apakah kita kemudian akan cerita sedikit atau bagaimana. Tetapi isinya apa? Kita nggak mau buka karena itu bukan konsumsi publik. Tapi kalau mau bertanya-tanya boleh, nanti masuk Gerindra dulu. Tapi imbunya Anies disebut sudah melunasi utang ini. Sementara itu, Sudirman Said yang ketika itu juga masuk dalam tim sukses Anies Baswedan mengakui bahwa ada kesempatan Anies Sandi soal beban biaya kampanye. Ketika itu Anies memang tak memiliki modal yang kuat untuk bertarung pada Pilkada 2017. Saya tidak mendengar ada perjanjian Prabowo dan Anies soal Pilpres, yang ada perjanjian soal berbagai beban biaya Pilkada dengan Pak Sandi. Itu saya tahu, ucap Sudirman. Bahkan namun beban biaya itu dianggap tuntas lantaran keduanya akhir meraih kemenangan. Di sisi lain Sudirman mengaku tak tahu menahu soal perjanjian Anies dengan Prabowo yang sebelumnya santer diberitakan juga terjadi kesepakatan di tahun 2017. Dia menyebutkan bahwa Anies sempat ditawari Prabowo menjadi cawapres Anies pada 2019, namun Anies memilih tetap menjalankan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu, pada 2017 begitu kan. Ya saya rasa perjanjian itu sangat selesai begitu kan. Kenapa Pak Sandi kok hari ini keluar-keluar terhadap itu? Jangan-jangan ini manuver terselubung? Ya bisa jadi seperti itu, karena logika kita pada hakikatnya dulu itu menjadi lawan sekarang menjadi dulu menjadi kawan, sekarang menjadi lawan. Itulah politik kita begitu kan. Saya rasa menurut saya pribadi tidak elok lah berkuar-kuar seperti itu. Kalau toh pada hakikatnya Anies Baswedan punya utang, kenapa nggak ditagih melalui WA dan sebagainya? Kenapa kok masih keluar di media sosial? Kira-kira seperti itu begitu. Di satu sisi ingin menjatuhkan Anies Baswedan, tapi pada saatnya tidak berani tidak mudah untuk menjatuhkan itu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.